Shalom, selamat pagi semuanya. Mari kita memuji Tuhan. Hari ini Sabtu 14 Juni, cepet ya. Waktu itu berlalu. Tuhan menyenangkanmu. Tuhan bentuklah hati ini jadi bencana hormat, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku senangkanmu. Hanya itu kerinduanku. Senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi Tuhan Yesus, Kau baik, Kau sungguh Allahku yang sungguh sangat baik. Pagi hari ini Kau tetap menyertai kami di dalam siaran gembala, siaran renungan pagi hari ini ya Tuhan Yesus. Sebentar lagi kami membaca firman-Mu, merenungkan firman-Mu. Kau buka hati pikiran kami agar kami dapat menerima firman-Mu. Kau berikan roh pengertian bagi kami agar kami mengerti akan firman-Mu, dan Kau berikan iman yang kuat bagi kami agar kami dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini bersama semua rekan-rekan peserta daripada renungan pagi hari ini ke dalam tangan-Mu, di dalam kuasa-Mu, di dalam perlindungan-Mu, di dalam penyertaan-Mu, di dalam kasih-Mu, juga di dalam berkat-Mu.
Dan Kau tetap berikan kesehatan, kekuatan bagi tubuh kami, agar kami dapat melayani Engkau lebih lagi. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin, amin. Haleluya. Shalom, Bu Foni. Shalom Esther. Shalom Pak Martin, Bu Feby. Sorry. Shalom Bu Elias. Shalom Bu Rita Herawati, Bu Titik Sulistiani, Bu Lasma, Bu Saiman, Pak Saiman. Bu Wanda, Pak Budi. Maaf ya, pagi-pagi wis watuk. Pak Martin, Bu Feby, good morning, Bu Foni, Pak Paulus, Pak Anton, Bu Sepsi. Selamat pagi semua yang sudah bergabung di pagi-pagi hari ini. Mari kita baca Roma 8 ayat 14 sampai 17. Roma 8 ayat 14 sampai 17. Roma 8 ayat 14, demikian bunyi firman Tuhan. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Amin. Amin. Kita baca sekali lagi ayat 15. Roma 8 ayat 15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Amin. Amin. Apa yang diinginkan Bapak ya? Selamat pagi Mr. Fair Botan, salam kenal. Kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Apa yang diinginkan Bapak pada kita ya? Seorang pria, seorang ayah, namanya Steve, mengambil gergaji mesinnya dan pergi ke arah hutan. Saat itulah ia mendengar suara Agus, anaknya yang baru berusia 5 tahun. Ayah, tunggu, aku ikut. Maka Agus mengikuti Steve keluar pintu sambil membawa gergaji mesin mainan ya, lengkap dengan sarung tangan dan penutup telinganya. Steve menyiapkan beberapa batang kayu untuknya di jarak yang aman. Jadi sama ayahnya dia diberi kayu-kayu yang akan digergaji dengan gergaji mainan ya. Setelah 10 menit, maka sang anak kelelahan. Memotong batang kayu dengan gergaji mesin mainan adalah pekerjaan yang sangat berat ya. Karena tumpul pastinya ya. Namun ia senang dapat membantu ayahnya dan sang ayah sangat senang dapat menghabiskan waktu bersama putranya. Jadi intinya adalah menghabiskan waktu bersama putranya dengan aktivitas yang serupa, tapi yang satu mainan ya, yang satu bermain-main, yang satu bekerja sungguhan ya. Nah, bukankah begitu halnya dengan Bapak kita di surga ya? Di dalam pikiran kita sedang membantunya. Bapak, tunggu aku perlu mengambil alatku. Namun alat itu tidak penting bagi Allah kita ya. Bantuan kita pun tidak begitu berarti ya. Allah jauh lebih peduli pada bagian pertama ucapan kita.
yaitu Bapak tunggu aku. Artinya apa? Penyertaan. Artinya aku mau mengikut Bapak. Itu yang lebih penting ya. Kalau hasil kerja ya ndak bisa, wong bagaimana kita bisa membantu Allah bekerja dalam hidup kita? Kita pasti ndak mengerti. Seperti anak tadi yang pakai gergaji mainan ya, menggergaji kayu ya ndak selesai gitu loh ya. Jika engkau sebagai orang tua mengasihi anakmu, Yesus Allah telah mengangkat kita menjadi anggota keluarganya dan memberikan rohnya kepada Anda. Jadi kita ini dikasih roh Allah oleh Allah. Kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima, kita baca ayat 15. Roma 8 ayat 15, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Abba, ya Bapa. Amin. Nah, luar biasa kan? Siapa kita? Kita ini anak-anak Allah. Anda bukanlah seorang hamba yang mendapatkan tempat Anda karena kerja keras. Tetapi Anda adalah seorang anak yang dikasihi oleh Bapa Anda apapun yang terjadi dalam hidupmu. Kita lihat 1 Yohanes 3 ayat 1. 1 Yohanes 3 ayat 1. 1 Yohanes 3 ayat 1. Yohanes 3 ayat 1. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Nah, ini sesuatu yang luar biasa ya. Dunia ini diciptakan oleh Allah, tetapi dunia ini tidak mengenal Allah. Aneh ya. Dunia tidak mengenal siapa penciptanya. Maka orang-orang dunia mencari siapa penciptanya. Dia naik gunung-gunung, dia pergi ke hutan-hutan, dia bikin patung-patung, dia bikin penyembahan kepada pohon-pohon dan sebagainya. Karena dunia tidak mengenal Dia. Sedangkan anak-anak Allah, kita yang mengenal Dia, itu pun juga bisa menyembah bukan kepada penciptanya, tetapi kepada ciptaannya. Hati-hati ya. Jadi kita harus menyembah kepada pencipta kita. Siapa pencipta kita? Yaitu Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang memberikan Roh Kudus kepada kita sehingga kita menjadi anak-anak Allah. Nah, luar biasa ya. Kalau kita anak-anak Allah, maka kita akan menerima semua privilege dari Bapa ya. Kalau saya melihat kehidupan orang dunia ya, ketika punya anak ini ikut dihormati ya ketika bapaknya menjabat. Anak ini dihormati pula ketika anaknya menjabat. Tetapi ketika bapaknya sudah meninggal, maka penghormatan itu otomatis berkurang ya. Syukur-syukur kalau masih dihormati, tetapi kebanyakan dilupakan sudah ya. Karena bapaknya yang semasa hidup sudah tidak ada sebagai backing ya. Tetapi kita, Allah kita adalah Allah yang hidup, Allah yang kekal, Allah yang tidak pernah mati. Amen. Ya, amin. Yesus Kristus sebagai manusia memang mati, harus mati. Tetapi ia dibangkitkan kembali oleh Roh Kudus. Dan dia hidup sampai hari ini. Loh, kita menyembah Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Maka itu perhatikan. Kalau kita ingin dimuliakan seperti Bapa, kita harus menjadi anaknya. Amin. Kalau kita anak, lihat saja di bumi ini ya. Ternyata anak-anak juga dilayani ya.
ada pelayannya. Anak presiden ada bodyguardnya, ada pelayannya dan sebagainya, ada asprinya dan sebagainya. Wow, kita menjadi luar biasa kalau kita jadi anak Allah. Tentu kita dilayani oleh para malaikat ya. Di bumi ini ada pelayanan malaikat. Jadi jangan takut ya. Ada pelayanan malaikat. Dan jangan sampai kita mendukakan hati Bapa ya. Bapa akan mengutus malaikatnya untuk menjaga kita. Amin. Amin. Nah, yang diinginkan Bapa dari kita bagaimana? Ya, kita seturut perintahnya. Kalau nggak diperintah ya ojo melaku dewi ya. Kita menunggu kehendak Bapa di dalam hidup kita, mencari kehendak Bapa di dalam hidup kita. Jadi jangan seenake dewe. Nah, itu hal yang penting dalam hidup kita, mencari kehendaknya. Nah, kehendaknya apa? Tentu selaras dengan firman Tuhan. Kalau kita cuma mengandalkan audible voice atau mengandalkan kata-kata dari hamba Tuhan sebagai pesan Tuhan, wah kita akan ketinggalan banyak. Tetapi kalau kita mencari sendiri di dalam Alkitab janji-janji Tuhan, perintah Tuhan dalam hidup kita, contoh untuk saling mengasihi, untuk saling memberkati, ya kita akan lakukan itu semuanya, tentu itu menyenangkan hati Bapa ya. Nanti Bapa akan memberi bonus-bonus ketika kita mencari dulu kerajaan Allah dan seluruh kebenarannya. Benar enggak Pak Gem? Benar, ya. Ayatnya di mana itu ya? Matius 6 ayat 33. Oh, luar biasa ya. Ternyata para pria ini membaca terus Alkitabnya ya. Amin. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Amin. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Amin. Amin. Semalam ada full gospel di tempat kami ya. 10 orang datang. Biasanya sampai 15 sampai 20. Tapi ya gitulah. Namanya manusia ya. Entah merasa doanya belum dijawab, entah merasa sudah tidak perlu dan sebagainya. Tetapi yang 10 ini tentu karena mengasihi Tuhan dan mengasihi sesamanya, karena tidak mau mengecewakan ya. Kalau kita berkumpul itu kan jangan berpikir begini, itu sudah datang aku tidak usah datang. Loh, jangan ya. Kalau itu namanya tidak pernah mendukung ya. Itu namanya tidak mendukung. Tetapi ketika kita diundang, ayo kita mendukung. Kita diundang pesta rohani, ayo kita mendukung ya. Bapak menginginkan persekutuan anak-anaknya, benar nggak Pak Gem? Iya. Ya toh. Ya, Walaupun kita lebih memprioritaskan ya persekutuan itu daripada hal yang lain ya. Kadang-kadang kita bisa mementingkan pekerjaan kita, masih lembur, sehingga nggak bisa hadir di pertemuan rohani itu. sebetulnya masalah lembur itu saya ingat anak saya kalau bicara ya. Mama kok pulang telat? Ya aku ngelembur. Oh itu tandanya pekerjaanmu ndak beres. Dia bisa bilang gitu loh ya. Kalau bapak-bapak itu sering lembur, itu tandanya waktu siang hari kamu ngapain gitu loh. Berarti pekerjaanmu ndak maksimal gitu ya. Saya juga selalu merencanakan pekerjaan supaya saya ndak melembur, karena ngelembur itu capek ya. Melembur itu kan kecuali kalau ordernya itu berlipat kali ganda atau banyak gitu, sehingga memang dihitung itu ndak bisa kalau ndak tambah jam gitu ya. Kecuali itu, jadi bisa melembur dengan alasan yang sungguh berguna. Misalnya biasanya produknya hanya 1000 biji, terus ada pesanan 2000 biji, baru harus meningkatkan jam kerja, kan seperti itu. Tapi kalau hanya sehari-hari ngelembur terus ya berarti something wrong. Ayo bapak-bapak, ibu-ibu, ojo ngelembur ya. Karena melembur itu ya, Tuhan itu loh ndak ngelembur ya. Tuhan itu ndak ngelembur. Tuhan punya waktu untuk beristirahat pula. Saya sudah pengalaman ya, kalau ngelembur itu kerjaannya tambah gak beres. Karena apa? Sudah capek ya. Jadi kalau kita melembur misalnya membuat perabot atau apapun lah, karena sudah capek tangan ini, hasilnya nggak maksimal ya, malah tambah merevisi besoknya ya. Itu pengalaman saya. Jadi saya nggak mau melembur, selalu menghitung kapasitas dan
order itu sehingga tepat. Kita seringnya kalau membangun gitu kan ada tukang-tukang itu dan kerjaan itu tidak selesai, ayo ngelembur ya, tambahin ya bayar gajinya ya. Tapi akhirnya sama saja karena mereka sudah lelah seharian sudah bekerja itu sudah capek, capek lelah. Memenuhi target yang kita matanya sudah melawur. Iya kan bukan robot ya. Jadi ya ada waktu kerja maksimal itu ya 8 jam itu tadi itu. Mereka sudah kerja sampai pagi sampai sore sudah selesai. Besok kerja lagi. Karena itu kalau kita di target waktu itu yang berat tuh. Ya kita harus melakukan perhitungan yang tepat ya, waktunya berapa harus bisa selesai itu. Ya, jadi intinya jangan serakah ya. Saya juga berusaha tidak melemburkan orang. Tapi orang ingin lemburan itu ada fee-nya ya. Ada bayarannya. Kualik itu. Jangan fee-nya yang dikejar, tapi pekerjaannya ini kualitasnya sama enggak dengan kamu kalau tidak melembur. Pasti enggak sama. Karena tangan ini ya sudah capek ya. Kalau tangan saya sudah capek ini. Justru sengaja mereka ya siangnya itu dilambat-lambat gitu. Dilambat-lambat supaya lembur. Pak ini tidak selesai Pak, harus lembur Pak. Ya itulah. Itu perlunya apa mandor ya, perlunya diawasi, perlunya dicek ya. Nggak semua orang bisa seperti itu. Maka dari itu kalau kita ini mau mencari kehendak Bapa ya, kita mau bekerja sesuai dengan kehendak Bapa, kita cari dulu perkenanannya ya. Kalau dia berkenan atas hidup kita mau hidup kudus, kita tidak penipu, kita tidak menjarah, kita tidak berdusta. Nah, itu disenangi oleh Bapa ya. Pasti dikasih hal-hal yang enak gitu loh. Yakin dan percaya itu, bukan yang enggak enak. Kalau ada yang dikasih yang enggak enak itu berarti kan perlu kita ini berjuang, perlu dites gitu ya. Saya merasa begitu. Kalau ini kok enggak enak ya, ini berarti ada ujian ini. Ujian itu masuk enak, enggak enak. Tetapi itulah hidup kita ya. Jadi kalau kita mengerti kita ini anak-anak Allah, itu sudah disediakan. Privilege ada atas anak-anak Allah. Bahkan tempat parkir aja disediakan loh, enggak percaya. Tempat parkir itu akan disediakan yang terbaik untuk kita. Itu hal-hal kecil yang perlu kita cermati dalam hidup kita. Oh, penyertaan Allah itu ada. Yaitu ketika hidupmu berkenan, ketika hidupmu menyenangkan hati Bapa, ya. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Ya, itu kan tanya, kesenanganmu apa ya? Seringkali kalau saya ini dikasih kado dan sebagainya, lebih baik ditanyai dulu ya, daripada nanti tidak pakai. Ditanyai dulu. Bahkan sekarang itu diajak pergi ke tokonya ya, lebih baik gitu ya. Kalau dikasih sepatu, mau ada orang yang kasih kado sepatu gitu, saya diajak, ayo Meleo, sing mana, nanti aku yang bayar. Nah itu cocok kan, kakinya, ukurannya, modelnya, warnanya, itu ku pakai. Tapi kalau enggak, dia tak taruh aja di lemari sampai dia merotoli dewi. 37 kesesuaian, 38 kelonggaran. Harus 37 oh, iya setengah. Nah, itu enggak ada. Ada tapi modelnya kita kurang suka ya. Ada 37,5 tapi modelnya enggak seperti yang 38 yang kita inginkan tadi. Nah itu harus pakai juga kaos kaki yang dimaksud, supaya nanti kesesean karena pakai kaos kaki. Maka dari itu kalau di luar negeri itu kalau mau beli sepatu dikasih kaos kaki walaupun tipis ya. Mungkin karena supaya enggak keringatnya enggak kontaminasi, atau itu ada benernya. Karena kalau kita nanti pakai kaos kaki stocking enggak cukup, ya kan? Nah, jadi hidup ini juga seperti begitu ya. Kita ini harus mengerti kehendak Bapa supaya menyenangkan hati Bapa. Kita enggak perlu membantu Bapa untuk bekerja seperti anak tadi pakai geraji mainan, geraji kayu. Kita ini loh seperti itu, enggak mungkin lah bisa menyelesaikan. Karena pekerjaan Bapa itu sungguh luar biasa, sungguh dahsyat. Yang penting apa? Kita bersama Dia. Nah itu loh. Yang penting itu kita
bersama Bapak ya. Aku mau ikut. Pak, aku mau ikut kemana kamu pergi, aku pergi. Oh, itu luar biasa kan. Nah, di situ Bapak senang. Maka dari itu kita kembali ke dalam Alkitab. Ayo kita ingin mengetahui kehendak Bapa dalam hidup kita. Kadang-kadang orang cari ya ke persekutuan mana kanan kiri. Saya heran kadang-kadang ke PD ini ono wong iku. Ke PD itu lho kok ono wong itu lagi ya. Terus dia ngomong gini. Saya kok sering melihat ibu. Terus saya ngomong, iya saya juga sering melihat ibu itu di mana. Ibu ini siapa? Oh dia berkata, oh iya. Saking seringnya lah, saya kan diundang sebagai pengkhotbah. Tapi dia kan sebagai jemaat A, jemaat B, jemaat C, jemaat D. Loh kok ono terus orang ini berarti dia maha hadir. Dalam tanda kutip. Ayo kita mau melakukan kehendak Bapa yang diinginkan Bapa. Bukan kehendak kita. Amin. Ingat ya, yang diinginkan oleh Bapa. Mari kita berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus firman-Mu. Ya Tuhan, kami mau tetap mengikut Engkau Yesus. Kami tetap mau gandol Engkau Yesus. Dan semua rencana-rencana kami di dalam kehendak-Mu yang terjadi. Ya, Tuhan Yesus, kami mau nurut sama Engkau. Engkau bimbing kami, Kau tetap pegang erat tangan kami untuk menuntun kami tetap berjalan di jalur-Mu ya Tuhan Yesus, sehingga kehidupan kami terkontrol, kehidupan kami dapat ditata dengan baik karena Engkau menyertai kami. Kami serahkan semua rencana-rencana di dalam kehidupan ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan Yesus, dan Kau tetap bimbing kami sehingga kami mau tetap ikut Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak, kami berdoa supaya kami ini menyelaraskan keinginan kami dengan keinginan Bapak. Memang tidak mudah karena kadang-kadang kami tidak mengerti kehendak Bapak. Untuk dapat mengerti kehendak Bapak itu seringkali kami males untuk membaca firman-Mu, membaca janji-janji-Mu. Tetapi pada pagi hari ini Engkau telah mengingatkan setiap kami supaya kami yang telah menerima Roh Kudus mau membaca akan firman-Mu, setia akan firman-Mu, dan menghidupi firman-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan, biarlah kami tidak serakah, biarlah kami ada dalam perlindungan Tuhan. Sebab hari-hari ini banyak berkeliaran iblis seperti singa mengaum-ngaum hendak menelan mangsanya. Mereka semua cenderung ingin menipu. Orang-orang dunia cenderung berbuat ingin menipu, yaitu menjalankan jalan pintas untuk cepat menjadi kaya. Tetapi kami percaya kepadamu ketika kami diizinkan berjuang dalam penderitaan kami percaya bahwa Bapa menginginkan yang terbaik buat anak-anaknya. Bapa sudah menyediakan hadiah bonus yang terbaik buat anak-anaknya. Biarlah kami melakukan apa yang Kau inginkan ya Bapa. Kami berdoa untuk mereka yang sakit, Tuhan. Sembuhkanlah mereka karena 2000 lebih tahun yang lalu Engkau sudah menyembuhkan mereka. Berikan mereka ketaatan akan nasihat-nasihat medis dan sebagainya. Tuhan, kami juga berdoa untuk mereka yang berjuang dalam pekerjaan. Mereka membutuhkan pekerjaan. Mereka membutuhkan dana untuk bekerja. Mereka membutuhkan tenaga kerja untuk bekerja. Tuhan tolong Pak Roni yang butuh teknisi sepeda motor, Tuhan kirimkan yang terbaik. Semua yang membutuhkan modal pekerjaan, Tuhan, Engkau sendiri yang memodali kami, bukan orang lain. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengangkat kedua tangan untuk menerima berkat. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkat kasih, sukacita, damai sejahtera mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang sudah menerima berkat Tuhan katakan bersama, amin, amin, amin. Selamat pagi Pak Yusak, Ripka, Bu Susilo, Pak Susilo, Bu Reni, Pak Fran,
Semua yang sudah bergabung, see you on Monday guys. Besok ke gereja masing-masing ya. Jangan lupa untuk beribadah. God bless you us. all. Thank you. Thank you, haleluya.